Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Amalia dengan NIM 2020 021 014112 dari kelas B Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum laut internasional yang sudah saya rangkum di dalam 3 poin penting. Yang pertama adalah apa sih pengertian dari hukum laut internasional, dan yang kedua adalah sejarah dari hukum laut internasional itu sendiri, dan yang terakhir adalah pengertian tentang UNCLOS 1982. Apa sih pengertian dari hukum laut internasional? Jadi hukum laut internasional merupakan aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara ataupun laut lepas. Kemudian selanjutnya yaitu apa sih sejarah dari hukum laut internasional? Sejarahnya yaitu laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Perkembangan hukum laut berikutnya terjadi sesudah Perang Dunia Kedua, ditandai dengan pembatasan terhadap kebebasan di laut lepas, yakni proklamasi oleh Presiden Truman Amerika Serikat tahun 1945 tentang landas kontingen. Proklamasi Truman kemudian diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1958 mengenai landas kontingen sebagai kaidah hukum yang universal. Poin selanjutnya yaitu poin terakhir adalah menjelaskan tentang apa itu sejarah UNCLOS 1982. Sejarah UNCLOS adalah sebuah perjanjian internasional yang lahir dari hasil konferensi atau pertemuan bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations. Konferensi Hukum Laut 1 tahun 1958 dilaksanakan di Jenewa dan menghasilkan 4 konvensi antara lain. Yang pertama adalah laut teritorial dan zona tambahan, dan yang kedua adalah laut lepas, ketiga perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, dan yang terakhir adalah landas kontingen. Konferensi Hukum Laut 2 tahun 1960 tidak menghasilkan kesepakatan ataupun konvensi apapun, namun terdapat beberapa hal yang dibahas antara lain. Yang pertama adalah rezim selat, yang kedua hak negara pantai di bidang perikanan laut, yang ketiga pendefinisian landas kontingen secara pasti, yang keempat perjuangan Indonesia terhadap wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu Konferensi Hukum Laut 3 tahun 1982 dilaksanakan di Montego Bay dan menghasilkan satu konvensi yang terdiri dari 17 bab, 320 pasal, dan 9 aneks atau lampiran. Konferensi ini dikenal menghasilkan Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 yang mulai berlaku tanggal 16 November 1994 setelah diterimanya ratifikasi ke-60. Dalam Konferensi Hukum Laut 3, Indonesia berhasil memperkenalkan konsepsi negara kepulauan dan berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam UNCLOS 1982. Adapun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang 17 tahun 1985. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.